Pemirsa, seorang anggota petugas penanganan prasarana dan sarana umum ditangkap karena terlibat peredaran narkoba di wilayah Koja, Jakarta. Oknum PPSU itu ditangkap saat akan bertransaksi menjual narkotika jenis sabu. Anggota unit reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara menangkap seorang petugas PPSU di Kelurahan Tugu Utara. Pelaku berinisial NJ ditangkap saat bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 0,78 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok dan disimpan di laci motor pelaku. Penangkapan setelah polisi mendapat informasi dari TS rekan pelaku yang sudah lebih dulu tertangkap. Dan kedua pelaku ini dilakukan penangkapan berdasarkan info dari masyarakat, ya, yang mana masyarakat itu telah banyak mengetahui bahwa pelaku NJ ini sudah beberapa kali melakukan transaksi. Diketahui NJ merupakan oknum petugas PPSU yang sudah 1 tahun bekerja di wilayah Cilincing. Ia nekat menjadi pengedar selama 6 bulan terakhir untuk berfoya-foya. Jadi buat uang jajan sendiri aja, Pak. Untuk nambah uang jajan sendiri. Jadi Pak, pakai sabu itu udah berapa lama? 6 bulan. NJ bersama TS terancam pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemakaman anggota petugas penanganan prasarana dan sarana umum yang tewas ditabrak truk di Cipayung, Jakarta diwarnai isak tangis keluarga. Sementara pelaku telah ditangkap polisi. Suasana haru mengiringi pemakaman Jamaluddin, anggota PPSU yang meninggal ditabrak truk di Cipayung, Jakarta Timur. Pemakaman turut dihadiri anggota PPSU rekan korban. Pihak keluarga tak mampu menahan kesedihan saat jasad almarhum dimasukkan ke liang lahat. Adik almarhum sudah mengikhlaskan kepergian almarhum. Di matanya, almarhum merupakan sosok yang humoris. Jadinya mungkin jadi pelajaran juga buat kita bahwa kita juga anak kalau kita berkendara itu juga harus ekstra hati karena ya artinya sekarang kita pulang kerja kita juga mengutamakan keselamatan walaupun apa karena kita di rumah juga ditunggu keluarga. Ya intinya kita jadikan pelajaran. Ya sikap bercandanya aja Bang. Humoris ya Bang. Sementara itu, sopir truk yang menabrak korban telah ditangkap dan diperiksa intensif di Polres Jakarta Timur. Pelaku juga diperiksa tes urin dan hasilnya negatif narkoba. Untuk pelaku sendiri kami dan kendaraannya sudah kami amankan dan langsung kami periksa cek urin maupun narkoba hasilnya negatif. Berarti ini masih menunggu untuk proses hukum selanjutnya? Betul, kami masih menunggu saksi-saksi, tapi saksi-saksi sedang di BAP semua. Si tersangka juga sudah di BAP semua, diamankan di Satlantas Wil Jakarta Timur. Selain memeriksa barang bukti, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Tangis histeris pecah saat keluarga korban melihat Jamaluddin, seorang petugas PPSU, sudah tidak bernyawa akibat kecelakaan saat berkendara. Korban tergeletak di tengah jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat sore. Korban tewas akibat terlindas ban belakang truk dari arah berlawanan. Korban terjatuh lantaran tak mampu mengendalikan sepeda motornya saat hendak mendahului mobil yang berada di depannya. Ya salipan aja, kesenggol, terus jatuhnya motornya ke kiri, orangnya ke kanan, pas kena ban belakang. Motornya mau nyalip truk gitu? Iya, pas salipan kebentrok sama mobil yang di depan mungkin ya, ya namanya jalan ya rame ya. Kehalang. Terus jatuhnya pas kesenggol, jatuhnya ke bawah pas ban belakang, kan gitu.
Sepeda motor korban dan truk dibawa oleh petugas kepolisian, sedangkan korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 tersangka perekrut dan pengirim TKI yang menjadi ABK di kapal ikan Cina ditangkap. Ketujuh tersangka juga terlibat dalam tewasnya seorang ABK asal Indonesia yang jenazahnya disimpan di lemari pendingin. Polisi menetapkan 7 orang dalam kasus tewasnya anak buah kapal warga Indonesia yang ditemukan di kapal ikan milik Cina pada 2 pekan lalu. 7 orang itu terdiri atas 6 orang warga negara Indonesia dan 1 orang warga negara Cina. Mereka ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. Mereka terlibat perekrutan ABK tanpa prosedur yang telah berlaku. Mereka masuk dalam sindikat pengiriman TKI ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah. Polisi menyita 66 paspor, 37 buku pelaut, dokumen perizinan perusahaan yang telah kadaluarsa, dokumen pengiriman TKI non-prosedural, buku tabungan, laptop, dan sejumlah uang tunai. Dirkrim Polda Kepri menyatakan para tersangka meminta biaya akomodasi kepada korban sebesar 45 juta rupiah. Mereka juga diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang karena mempekerjakan orang tanpa keahlian. Jadi mereka hanya mengandalkan rekomendasi yang dulu pernah mereka dapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja, dari beberapa instansi yang terkait terhadap pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya yang ahli ya, kompetensi pada nelayan, ini ABK maksud saya. Nah, 22 kan rekan-rekan tahu sendiri, dari 22 ABK itu sama sekali tidak ada memiliki sertifikasi keahlian di bidang perikanan di laut. Ya wajar, begitu sampai laut mereka nggak bisa apa-apa, gajinya kecil, digebukin, dipukulin. Nggak bisa mengendalikan operator, ada yang namanya robot pancing itu. Yang mana warga negara asing yang ini ya? 7 tersangka terancam pidana maksimal 20 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. 2 pekan lalu, 2 kapal nelayan asing ditangkap tim gabungan TNI Polri karena adanya ABK WNI yang tewas dan disimpan di lemari pendingin. Selain itu terdapat 22 WNI lainnya yang dipekerjakan secara ilegal di kapal berbendera Cina tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi tersangka pelecehan seksual terhadap puluhan anak dan remaja di Cilacap, Jawa Tengah hari ini menjalani rekonstruksi. Polisi diturunkan untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual terhadap 30 anak dan remaja di hutan pinus di Desa Segara Langut, Cilacap, Jawa Tengah. Untuk mengamankan pelaku dari amukan warga, Satreskrim Polres Cilacap menurunkan puluhan polisi. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 12 adegan mulai dari cara merayu hingga saat tersangka mencabuli korban. Tersangka sudah beraksi sejak 2019 dan sempat menghilang jejak dengan pergi ke Jakarta. Kita lakukan rekonstruksi sebanyak 12 adegan dan ke-12-nya sesuai dengan berita acara pemeriksaan dari tersangka maupun korban. Kita lakukan rekonstruksi tersebut tentunya untuk melakukan penyesuaian antara BAP dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya. Sebelumnya pelaku ditangkap setelah mendapat laporan dari salah satu korban. Modus yang digunakan dengan mengajak korban main game online serta meminjamkan telepon genggam miliknya. Pencabulan berlangsung usai bermain game online dengan mengancam akan membunuh korban jika memberitahu orang lain. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang bocah 8 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan diculik 2 orang tak dikenal saat sedang bermain di halaman rumah. Kedua pelaku kemudian menjadikan korban sebagai jaminan di toko sembako untuk ditukarkan dengan 4 tabung gas. Bocah berinisial AD diculik 2 pemuda saat sedang bermain di halaman rumahnya di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor langsung membawa kabur korban. Aksi para pelaku terekam dalam kamera pengawas.
Berdasarkan hasil interogasi petugas Polsek Manggala, usai menculik Ade, dua pelaku membawa Ade ke sebuah toko di wilayah Tamalan Rea. Kedua pelaku itu sempat singgah di toko dan berpura-pura membeli tabung gas 3 kg sebanyak 4 buah. Menurut keterangan si korban itu ditinggal di sana saja dengan alasan bahwa nanti saya kembali sama yang punya toko itu mengambil 4 buah tabung dan alasan katanya belum membawa uang, akan pulang ambil uang nanti akan kembali. Polisi masih menyelidiki kasus penculikan ini. Sementara Ade saat ini sudah diserahkan kepada orang tuanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sejumlah warga antusias menikmati malam minggu di kawasan Pantai Lagon Ancol. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.